Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kirana Maharani dengan NIM 241080210 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam masa dinasti Mamalik sebagai tugas UAS mata kuliah peradaban Islam. Nah, yang pertama itu adalah asal-usul dari dinasti Mamalik. Nah, Mamalik sendiri, nama Mamalik ini merupakan jamak dari Mamluk yang berarti budak. Karena dinasti ini merupakan dinasti yang didirikan oleh para budak. Nah, usaha untuk merekrut budak-budak yang dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah di bidang militer ini sudah menjadi tradisi bagi daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum daulah Ayyubiyah. Nah, penguasa Ayyubiyah yang terakhir ini yang bernama Al-Malik Al-Soleh juga dibantu oleh para tentara dari budak-budak Turki berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil yang didukung oleh tentara yang berasal dari Kurdi. Kemudian silsilah berdirinya Daulah Mamluk. Putra mahkota dari dinasti Ayyubiyah yang bernama Turansyah yang berada di Mesopotamia, Syria dipanggil pulang dan kemudian naik tahta untuk menggantikan Sultan Malik As-Soleh yang meninggal karena dalam perang salib yang ketujuh. Namun kehadiran Turansyah sebagai keturunan Kurdi ini kurang disukai oleh para kalangan Mamluk. Selanjutnya yaitu Syajaratut Dur, istri dari Sultan Malik As-Soleh, menjadi seorang sultanah atau ratu pertama setelah bersekongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Aibak dan memberontak terhadap Turansyah. Jadi mereka saling bermusuhan. Kemudian berkuasa selama 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan ini digantikan oleh Aibak. Jadi Turansyah ini hanya berkuasa selama 3 bulan saja. Lalu untuk kekuasaannya sendiri, dinasti Mamluk ini berkuasa di Mesir sekitar tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Wilayah kekuasaan dinasti Mamluk sendiri meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah-daerah di sepanjang aliran Sungai Efrat. Dinasti Mamluk juga menjadi satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Nah, oleh karena itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Karena sangat berkuasa ini, dinasti ini berhasil merampas bersih sisa-sisa tentara perang salib dengan mengusirnya dari Mesir dan juga Syariah, sehingga daerah dinasti Mamluk ini menjadi aman dan juga damai. Selanjutnya, suku-suku yang berada di dinasti Mamalik. Nah, kaum Mamalik yang diperintah oleh Mesir ini dibedakan menjadi 2 suku. Yang pertama adalah Mamalik Bahri dan juga Mamalik Burji. Mamalik Bahri ini ada sekitar tahun 1250 sampai 1390 Masehi. Kemudian Mamalik Burji pada tahun 1382 sampai 1517 Masehi. Nah, Mamalik kedua suku Mamalik ini sama-sama berasal dari Turki, namun suku mereka yang berbeda. Nah, untuk Mamalik Bahri sendiri adalah budak-budak Turki yang kebanyakan dari suku Kipchak yang didatangkan Al-Malik As-Soleh ke Mesir dalam jumlah yang besar setelah ia berhasil menduduki jabatan sebagai sultan, yaitu sekitar pada tahun 1240 sampai 1249, hanya 9 tahun. Lalu di Mesir, mereka ditempatkan di barak-barak militer di dekat Sungai Nil. Karena itulah mereka disebut dengan Mamalik Bahri, artinya budak laut. Selanjutnya ada Mamalik Burji. Nah, definisi dari Mamalik Burji ini sendiri adalah budak-budak yang didatangkan ke Sirkas
daerah Turki oleh Sultan Kalawun pada tahun 1279 sampai 1290 karena ia itu menaruh curiga kepada beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya itu bisa mengancam kelangsungan kekuasaannya. Jadi dia ini sudah mempersiapkan berjaga-jaga gitu. Mereka juga ditempatkan di menara-menara benteng. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Mamalik Burji. Lalu untuk masa kejayaan dari dinasti Mamalik ini ada penataan pembangunan di berbagai bidang, terutama di tangan dua sultan yang cekatan, yaitu Sultan Al-Zahir Baibars dan Sultan Al-Mansur Kalawun. Nah, di tangan kedua sultan ini peradaban Islam itu semakin cemerlang di Mesir, kemudian menjadi pusat kemajuan Islam pada masa itu, meskipun tidak dapat mengimbangi kerajaan yang telah dicapai oleh Baghdad dan Cordova Spanyol. Lalu untuk bidang pemerintahannya, Baibars ini melakukan baiat terhadap Al-Muntansir sebagai khalifah. Jadi Baibars ini mengangkat Al-Muntansir menjadi khalifah dalam pemerintahan tersebut. Nah, Al-Mustansir ini adalah keturunan Abbasiyah yang masih diakui kaum muslimin sebagai khalifah, meskipun itu tuh hanya simbol gitu. Nah, Sultan Baibars ini melindungi khalifah di bawah kekuasaan Daulah Mamalik Mesir. Nah, secara politis juga jabatan khalifah itu masih sangat perlu untuk dipertahankan karena berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam di seluruh dunia setelah keruntuhan dari Baghdad. Nah, untuk perluasan kekuasaan pada masa dinasti Mamalik sendiri ini terjadi pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada tahun 1260 yang terkenal dengan sebutan pertempuran Ainul Jalut. Nah, tentara Mesir yang dikomando oleh Atabek Kutus mampu menghancurkan tentara perang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama Kit yang beragama Kristen Nestarian. Selanjutnya, Sultan Ibnu Baibars mengejar, menyerang dan juga mengalahkan tentara Mongol di dekat Damaskus, ibu kota Suriah, sehingga Sultan Mamalik dapat membersihkan sisa-sisa tentara Mongol mulai dari Mesir sampai ke Suriah dan kembali merebut wilayah tersebut. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti ini, yang pertama bidang sejarah, ada sejarawan bernama Ibnu Khaldun, yaitu penulis kitab Muqaddimah. Dalam bidang kedokteran ada Abu Mabis atau nama lainnya yaitu Abu Al-Hasan Ali Al-Mabis, seorang penemu susunan darah dan peredaran di dalam paru-paru manusia. Kemudian di bidang farmasi ada Al-Kuhin dan Al-Atar, yaitu penulis Minhaj Al-Dukan Wadutswa Al-Ayan. Dalam bidang matematika juga ada Abu Al-Faraj Al-Tabari. Dalam bidang agama ada Ibnu Taimiyah Al-Hambali, Jalaluddin Al-Suyuti, yaitu penulis Al-Itqan fi Umulil Quran, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqani. Kemudian Sultan An-Nasir. Kesultanan Mamluk ini mencapai masa damai ketika berada di bawah kekuasaan Sultan An-Nasir Muhammad. Nah, pada periode ketiga kekuasaannya, pasukan Kristen dan Mongol itu semakin lemah karena kekalahan dan juga konflik-konflik internal dari mereka. Nah, pada periode ketiga ini, Sultan An-Nasir juga menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional. Banyak utusan-utusan dari luar negeri yang datang untuk menemui dan menjadi teman atau meminta bantuan dari Sultan An-Nasir ini. Dua kunjungan yang paling dikenal dari internasional, dari luar negeri ini adalah kunjungan dari Paus John dan juga kunjungan dari Raja Philip VI dari Prancis. Lalu dinasti Mamalik ini mengalami masa kemunduran ketika Kesultanan Mamalik mulai
ketika jabatan pemerintahannya itu beralih dari tangan Mamalik Bahri ke Mamalik Burji pada tahun 1802 Masehi. Kaum Mamalik Burji ini memiliki kemampuan namun hanya di bidang militer, sedangkan ilmu pengetahuannya untuk mengatur dan mengolah pemerintahan itu mereka masih kurang, sehingga ketika Kesultanan Mamalik hancur ini, Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Nah, itu jadi masa kemundurannya itu pada tahun 1517 Masehi. Nah, lalu untuk praktik ekonomi sendiri pada masa dinasti Mamalik ini, karena letak dinasti Mamalik ini sangat strategis di Mesir dan juga syariah ini, sehingga dinasti Mamalik memiliki sistem ekonomi yang kuat dan juga berpengaruh pada dunia Islam. Yang pertama, bidang pertanian. Pada bidang ini, pengelolaan Sungai Nil ini melalui pembangunan dan juga perawatan irigasi. Jadi Sungai Nil ini dimanfaatkan oleh pemerintahan pada dinasti Mamalik. Lalu untuk hasil pertanian yang utama itu ada gandum, kapas, tebu, dan juga padi. Lalu untuk pajak dari hasil pertaniannya ini sendiri menjadi sumber pendapatan negara. Lalu yang kedua itu sistem IKTA. Sistem IKTA ini adalah pemberian hak pengelolaan tanah kepada tentara atau pejabat sebagai imbalan jasa. Jadi hasil tanah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan militer. Jadi hasil tanah ini tuh digunakan untuk membiayai kebutuhan militer dan negara. Namun tetap tanah ini tetap menjadi pemilik negara untuk mencegah adanya feodalisme. Lalu yang ketiga itu perdagangan. Di Mesir ini jalur perdagangan menjadi jalur perdagangan internasional antara Asia, Afrika, dan juga Eropa. Nah, komoditas utama dari perdagangan ini adalah rempah-rempah, emas, tekstil, gula, dan juga kuda atau hewan peliharaan. Nah, pusat perdagangan dunia ini ada di pelabuhan yang bernama Alexandria dan juga pelabuhan Kairo. Nah, selanjutnya itu ada pajak dan keuangan negara. Jadi pendapatan dari suatu negara ini, maksudnya pada dinasti Mamalik ini itu berasal dari pajak pertanian atau kharaj, bea perdagangan, jizyah atau pajak dari orang-orang non-muslim. Nah, dana dari pendapatan ini digunakan untuk membiayai militer, administrasi, dan pembangunan fasilitas umum. Selanjutnya itu ada industri dan kerajinan. Nah, yang berkembang pada dinasti Mamalik ini salah satunya atau beberapanya itu ada tekstil, lalu senjata dan alat-alat militer, dan juga kerajinan-kerajinan yang berasal dari logam, kaca, maupun keramik. Terakhir itu ada wakaf. Jadi wakaf ini digunakan untuk membiayai masjid, madrasah, rumah sakit, dan juga fasilitas-fasilitas umum pada masa pemerintahan dinasti Mamalik. Nah, kemudian wakaf juga digunakan untuk mengurangi beban keuangan negara dan juga mendorong kesejahteraan untuk masyarakat pada masa dinasti Mamalik ini. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.